Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 di modul purchase. Kali ini kita akan membahas mengenai produk ya di dalam purchase. Sebelumnya kita telah membahas data vendor ketika kita melakukan pembelian ya atau purchasingnya. Dan teman-teman bisa melakukan manage di dalam purchase mengenai produk ya, dan produk ini mirip-mirip banget seperti kita melakukan manage produk di sales ya. Ada sedikit perbedaan nanti di bagian tertentu ya. Jadi teman-teman bisa ke halaman purchase, lalu nanti di sini ada produk dan produk varian. Untuk produk ini akan muncul halaman seperti ini, dan teman-teman bisa menampilkannya dalam bentuk list di sini ya, seperti ini. Oke. Lalu teman-teman bisa menambahkan produk baru, atau sebelum membuat produk baru, misalnya saya mau melihat produk yang sudah ada ya, seperti ini, cabinet with doors. Saya klik aja di sini. Jadi data produk ini bisa kita edit atau kita manage ya, ibaratnya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan teman-teman. Dan karena ini adalah produk yang purchase, kita lagi membahas purchase. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada tab purchase di sini ya. Dan ini biasanya kita melakukan handling atau kita sediakan bahwa produk cabinet with doors ini di manage atau di order dari vendor Wood Corner ini ya, dengan harga 120 USD di sini. Kita bisa tambahkan satu lagi, misalnya kita vendor yang barusan kita buat, vendor Sinar Abadi Pak Dimas ini ya, kita setting dan harganya satunya itu misalnya adalah 120, sekitar 2 jutaan berarti ya, anggap 2.500.000 rupiah ya. Oke, deliverynya ini nanti di setting saya luas. Oh, ini delivery time ya di sini ya. Kita skip dulu aja untuk delivery time di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ada notifikasinya ya, delivery lead time in days between the confirmation. Oke. Jadi kita setting cabinet with doors ini dengan penambahan satu vendor PT Sinar Abadi Terang di sini ya, Dimas Derajat, dengan harga 2.500.000 ya. Kalau Wood Corner ini satunya 120 USD. Nah, lalu ada konfigurasi di bawah di sini bahwa vendor bills atau nanti adalah pembayaran bills itu ketika kita menerima kuantitinya ya. Jadi ketika ada barang masuk baru kita bayar. Karena ada cash di mana nanti ketika kita melakukan RFQ, kita misalnya setting mau membeli cabinet with doors ini misalnya 10 item, ternyata nyampe ke kantor kita atau nyampe ke warehouse cuman 5. Nah, kita hanya membayar 5 saja kuantitiesnya. Bukan ketika kita melakukan RFQ atau ketika melakukan order ya. Jadi ini penting juga nih nanti teman-teman untuk melakukan setting ya. Teman-teman juga bisa melakukan penambahan deskripsi ke user ya, atau ke beberapa karyawan teman-teman di sini. Oke. Lalu general informasi ini persis sama seperti kita membuat produk di sales. Atribut dan varian juga mirip-mirip juga, nggak ada yang beda. Berbedanya cuma di sini aja, kita harus manage data purchase ya. Jadi produk ini tuh ada di perusahaan apa aja, seperti itu. Sampai di sini jangan lupa di save ya. Nah, seperti itu ketika kita mau menambahkan produk ya. Dan di Odoo juga bisa melakukan import di sini ya. Cuman saya akan skip proses import produk di sini. Karena prosesnya sama seperti kita melakukan import di sales. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu bisa buka aja video tutorial mengenai import produk di modul sales ya.
Oke, sampai di sini teman-teman bisa melakukan konfigurasi produk atau manage produk untuk data purchasing. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.